Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah salah satu subsistem utama Computer Based Information System. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajemen dan perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Semua sistem informasi fungsional dapat dipandang sebagai suatu sistem dari berbagai subsistem input, database, dan subsistem output. Ya, SIM ini mencerminkan suatu sikap para eksekutif yang menginginkan agar komputer tersedia untuk semua pemecah masalah perusahaan. Ya, jadi semuanya harus terhubung. Jadi semua stakeholder yang ada di perusahaan ya mulai dari user pemakai ya, SC ya, steering committee, informasi teknologi vendornya ya, terus programmernya, network administratornya, interface desainnya, database administrator ya, manajemen sistem owner, itu semua harus dianalisa oleh sistem analis ya. Jadi untuk mendevelop sistem informasi itu harus yang menghubungkan ya atau dari semua stakeholder yang ada itu sistem analis, sehingga ketika mendesain ya semua akan terlibat dan semua akan puas dengan hasil yang akan dibuat. Ya, SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Ya, ini contohnya dalam mendevelop sistem ya, itu perlu adanya ya sistem analis dan desain. Siapa yang mendesain? Ya itu sistem analis ya. Dari segi sistem ownernya, dari segi sistem usernya, sistem desainernya, ya, sistem buildernya, yaitu semua yang merancang adalah sistem analis ya. Terus rancangannya itu dibagi 3 ya. Ada yang fokus pada data, ada yang fokus pada proses, dan ada yang fokus pada user interface ya. Yang ini untuk fokus pada data ya. Ya. Ini fokus pada proses, ini fokus pada interface, sehingga nanti akan menghasilkan suatu information teknologi yang nanti akan di develop ya oleh vendor ya. Vendor bisa dikembangkan oleh programmer sendiri seperti itu. Sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. SIM seringkali disebut juga sebagai sistem peringatan manajemen atau manajemen alerting system. Karena sistem ini memberikan peringatan kepada pemakai, umumnya manajemen, terhadap masalah maupun peluang. Istilah lain dari SIM adalah sistem pelaporan manajemen atau manajemen reporting system ya. Itu biasanya terbagi menjadi 2 ya, sistem front office system ya sama back office system. Ya, kalau front office system itu akan berhubungan langsung dengan customer ya. Di sini ada kalau front office system itu biasanya yang diurus itu masalah marketing ya, penjualan, dan customer management information system. Nah, sedangkan back office system itu biasanya menangani ya human resource information system, financial information system, manufacturing information system, dan yang terakhir inventory information system. Ya, itu semua terhubung dalam suatu intranet ya. Ya, sedangkan antara supplier dan customer itu terhubung oleh internet. Ya, bedanya intranet dan internet ini, kalau internet hanya
intranet itu hanya bisa diakses dalam satu perusahaan itu ya, satu organisasi itu. Kalau internet itu semuanya bisa mengakses ya. Jadi yang menghubungkan customer dengan supplier ini adalah internet. Untuk penghubung antara ERP, front office system dan back office system itu dihubungkan dengan intranet. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Output informasi digunakan oleh manajer maupun non-manajer dalam perusahaan saat mereka membuat keputusan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ini contoh dari SIM yang terdapat stakeholder ya. Ini semuanya terhubung dalam satu database ya, operational database ya. Nanti akan tersimpan di data warehouse ya. Jadi semuanya transaksi-transaksi tersimpan di operasional ya. Kalau transaksi inti itu akan disimpan di data warehouse ya, sehingga di data warehouse ini nanti akan datanya tersimpan sehingga digunakan untuk ya mendukung ya sebuah keputusan ya, sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah ya, membantu para executive information ya untuk ya mengatasi masalah seperti itu. Karakteristik SIM beroperasi pada tugas yang terstruktur, yakni pada lingkungan yang telah mendefinisikan hal-hal berikut secara tegas dan jelas, yaitu prosedur operasi, aturan pengambilan keputusan, dan arus informasi. Ya, SIM juga biasanya bisa meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Ya, menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan, tetapi tidak secara langsung, atau manajer menggunakan laporan dan informasi dan membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, ini contoh laporan yang dihasilkan oleh SIM. Nah, contohnya itu nanti akan berupa tabel-tabel ya nanti akan bisa memberikan informasi ya kepada user ya, sehingga bisa memberikan keputusan ya untuk masa yang akan datang. Ya, jenis laporan SIM yang pertama ada laporan periodis. Ini laporan yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan ya, kuartalan, dan sebagainya. Kemudian laporan ikhtisar. Laporan ini yang memberikan ringkasan terhadap sejumlah data atau informasi. Ya, kemudian laporan perkecualian. Laporan yang hanya muncul kalau terjadi keadaan yang tidak normal. Sebagai contoh, manajer pembelian mungkin memerlukan laporan pengiriman barang dari pemasok yang sudah terlambat 1 minggu. Ya, ini keadaan tidak normal. Ya, laporan ini hanya muncul kalau keadaan yang diminta terpenuhi. Selanjutnya ini laporan perbandingan. Ya, laporan yang menunjukkan dua atau himpunan informasi yang serupa dengan maksud untuk membandingkan. Ya, yang terakhir ini sebagai tambahan, terkadang SIM juga menyediakan laporan yang tergolong sebagai demand atau ad hoc report, ya, yaitu jenis laporan yang dapat diminta sewaktu-waktu dan pemakai dapat mengatur sendiri tata letak informasi yang diperlukan. Ya, ini adalah model SIM ya. Jadi data diinput dari lingkungan ya. Lingkungan ini semua yang pemakai sistem ya, sehingga menghasilkan sebuah database ya yang nanti akan diolah oleh perangkat lunak menulis imporan dan model matematika ya, sehingga kalau disatukan ini nanti akan
bisa menghasilkan pemecah masalah organisasi yang nanti akan berupa data dan informasi yang nanti akan dikembalikan ke lingkungan. Ya, database berisi data yang disediakan oleh SIM. Ya, data maupun informasi dimasukkan dari lingkungan. Isi database digunakan oleh perangkat lunak untuk menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Output perangkat lunak digunakan oleh orang-orang dalam perusahaan yang bertanggung jawab memecahkan masalah perusahaan. Ya, jadi kesimpulannya SIM ini didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Ya, SIM menghasilkan informasi untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Ya, mungkin sekian ya pembahasan materi SIM ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.